Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nadif Mustafa dengan SCP 1824445 dari kelas A dengan mata kuliah Jaringan Syaraf Tiruan. Ya baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang tugas 9, yaitu tentang backward propagation menggunakan bahasa pemrograman Python di Google Colaboratory. Nah, di sini kita telah menuliskan kodingan-kodingannya. Namun sebelum itu, kita perlu lihat terlebih dahulu bagaimana cara backpropagation itu, tahapan-tahapannya. Di sini kita bisa lihat tahapan-tahapannya. Tahapan untuk backpropagation yaitu di sini yang pertama kita lakukan terlebih dahulu forward propagation, yang dimana terdapat permatan maju dari input menuju output. Kemudian yang kedua, baru kita melakukan backward propagation-nya, yaitu kita melakukan perhitungan error pada propagasi baliknya atau backward propagation-nya. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga yaitu kita lakukan pembaharuan atau adjustment untuk bobot dan biasnya. Nah, kembali ke codingan. Di sini terdapat sebuah library import, yaitu import numpy asnp, kemudian juga import time. Time di sini untuk lama waktu untuk melakukan sebuah komputasi yang akan dilakukan nantinya. Kemudian di sini terdapat apply nilai input atau kita masukkan nilai input dan nilai target. Di sini kita variabelkan nilai inputnya menjadi input underscore x. Kemudian kita pakai library numpy data array. Kemudian di sini terdapat array 1 kali 4 dimensi. Namun kita harus merubahnya ke transpose seperti ini, seperti gambar di ini. Kita harus mengubahnya jadi begini. Itulah mengapa di sini terdapat kali t atau transpose. Kemudian sama juga target underscore y-nya, kita pakai variable target underscore y. Kemudian kita pakai library numpy array. Kemudian di sini di codingannya tertulis 1 kali 3 dimensi. Namun kita harus transposekan terlebih dahulu supaya nanti terhitung dengan baik. Seperti ini. Nanti kita akan buat bentuknya seperti begini. Kemudian untuk fungsi aktivasinya, di sini kita definisikan terlebih dahulu untuk sigmoidnya. Sigmoidnya rumusnya ini ya, rumusnya 1 per 1 tambah eksponen pangkat min x. Nah, di sini kita sudah tuliskan 1 bagi 1 tambah n library numpy dot eksponen pangkat min x ya. Kemudian untuk fungsi turunan, di sini kita definisikan sebagai variabelnya yaitu fungsi turunan x. Kemudian di sini kita kembali lihat rumusnya untuk turunan sigmoid. Nah, ini dia, x kali dalam kurung 1 dikurang x. Nah, sama di sini ya rumusnya, kita tuliskan rumusnya. Kemudian di sini terdapat variabel start underscore time. Kita masukkan juga sama dengan time. Kemudian untuk bobotnya di sini kita masukkan angka random ya. Namun sesuai dengan dimensi matriksnya yaitu 4 kali 3, yang dimana 4 adalah barisnya, kemudian 3 yaitu kolomnya. Kemudian untuk adjustmentnya atau pembaharuan biasnya, pembaharuan ininya, ini ya, ini adjustmentnya, adjustment sama dengan bias ya. Di sini error dikali to action pangkat x, sini ya, ini begini. Jadi kita masih mengambil array yang sama dengan targetnya untuk pembaruan biasnya nantinya. Kemudian di sini terdapat codingan bobot, kemudian output y, dan juga untuk MSE atau errornya. Kita tuliskan variabelnya bobot underscore w, kemudian output underscore y, kemudian MSE. Kemudian untuk tahap forward propagation, di sini kita mengikut saja ke codingan yang sebelumnya, yaitu yang di sini ya. Pada tugas sebelumnya yaitu di sini untuk forward propagation-nya. Di sini terdapat for epoch in range-nya di sini ya. Di
Sini kita pakai 0,5 supaya tidak terlalu banyak saja untuk di bagian ke kolomnya, range-nya. Kemudian bias sama dengan adjustment, sama dengan ini tadi di fotonya, bias sama dengan adjustment ya. Kemudian Y sama dengan sigmoid, ini kita ikutin. Y sama dengan sigmoid, np dot input underscore x, kita masukkan variabel input x nya, kemudian bobotnya, kemudian ditambahkan dengan bias sama dengan yang sebelumnya ya. Kemudian untuk minusnya kita pakai kembali library numpy atau np, kemudian subtract atau hasil bagi kah tuh ya, kalau saya tidak salah, subtract. Kemudian ini ya, untuk pencarian errornya, ini merupakan proses pencarian errornya. Kemudian target underscore y kita gunakan juga, kemudian kita masukkan outputnya underscore y, kemudian kita pakai perintah epoch. Kemudian square-nya juga sama, np.square dalam kurung minusnya terdapat di square-nya ya, atau pangkatnya. Kemudian errornya square.min yaitu yang dimana pangkat kali min ya, atau rata-rata pangkat. Kemudian mse.append ya, errornya termasuk atau dimasukkan ke dalam msc nya, atau sama saja, msc sama dengan error, itu sama saja. Kemudian kita masukkan kembali untuk tahap backward propagation nya di sini. Ini ya, sesuai dengan tahapan-tahapan tadi. Ini setelah kita melakukan forward propagation, kita melakukan backward propagation. Nah, di sini kita akan menghitung ini ya, penghitungan error pada backward propagation-nya. Nah, di sini kita melakukan penghitungan errornya. Kemudian adjustment-nya, rumus adjustment sama seperti tadi ya. Adjustment ini error dikali to action pangkat x. Nah, ini kan fungsi turunannya yaitu y, adjustment-nya sama. Kemudian untuk y plus-nya atau bobotnya, di sini kita gunakan np dot masih sama menggunakan library numpy. Kemudian kita masukkan input underscore x dikali transpose. Kemudian kita masukkan juga adjustment yang dari ini ya, di tesnya. Kemudian untuk bobot underscore w nya kita masukkan lagi w ini ke dalam bobotnya, w yang telah didapatkan sebelumnya, atau w yang akan kita masukkan nantinya, w yang akan didapatkan sebelumnya. Kemudian setelah tahap backward propagation telah kita lakukan, kita menuju ke tahap selanjutnya, yaitu kita akan melakukan pembaharuan atau adjustment untuk bobot dan bias. Nah, di sini kita akan melakukan perulangan for, yaitu kita tuliskan for i in range dalam kurung 0, epoch atau epoch atau kolom yang telah kita masukkan sesuai dengan range yang ada pada forward propagation-nya. Kemudian di sini terdapat perintah if, atau jika mse errornya itu i, maka sama dengan minus dalam kurung error min atau dalam kurung error. Kemudian di sini kita tuliskan kembali indeksnya, yaitu sama dengan i. Nah, setelah selesai semua ini, kita coba menjalankannya. Nah, ternyata berhasil. Kemudian untuk melakukan perintah cetak atau print, di sini kita gunakan perintahnya, yaitu print untuk mencetak MSE terkecil atau error terkecil untuk epoch keberapa. Nah, di sini terdapat perintahnya, yaitu epoch tambah 1 ya. Kemudian kita kasihkan atau berikan simbol sama dengan di sini. Kemudian kita mengambil minimum MSC-nya atau minimum errornya ada berapa. Kemudian di sini kita print atau cetak untuk berapa waktu komputasi yang dilakukan untuk mencetak ini MSE terkecilnya. Di sini kita gunakan rumus time.time tadi ya. Ini kita sudah
definisikan sebelumnya di set time-nya ya. Kemudian kita kurang start time-nya. Nah, di sini juga kita sudah definisikan start underscore time-nya. Nah, ini ya. Kemudian kita coba run. Berhasil. Ini 70 detik karena kita hanya menjalankan atau merunning satu bagian saja, tidak merunning secara keseluruhan ini. Jadi di sini hasilnya cukup banyak detiknya, yaitu 70,8 detik. Nah, kemudian untuk membuatnya normal atau lebih bagus lagi supaya menjalankannya secara langsung, tidak terpisah-pisah lagi, kita bisa melakukan di sini. Kita klik runtime, kemudian run all atau control plus F9. Nah, kita menjalankan semuanya. Nah, di sini juga di sini juga terdapat sebuah kode untuk indeks. Indeks ini untuk menyatakan jumlah indeks yang telah kita lakukan sebelumnya pada rumus yang ini ya. Rumus yang telah kita ketikkan sebelumnya. Nah, di sini juga kita bisa merubah di bagian range-nya, di bagian forward propagation-nya. Misalnya kita masukkan angka 50. Nah, kita coba langsung saja run semua. Sini indeksnya apakah akan bertambah? Iya, akan tertambah range-nya. Ini indeksnya. Nah, ini indeksnya 48 dari 50. Maksudnya MSE terkecilnya atau error terkecilnya terdapat di indeks ke-48 dari range atau epoch yang telah dikerjakan, yaitu sebanyak 50. Jadi errornya terdapat di indeks ke-48. Nah, kayak sepertinya itu saja yang bisa saya jelaskan untuk tugas 9 ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.